kita laksanakan bukan untuk mengintervensi jalannya penyidikan, tetapi untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Syafei benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan. Hal terpenting yang menjadi pertanyaan publik yang disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI saat ini adalah, sudah berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami oleh almarhum sebelum akhirnya meninggal dunia? Lalu publik juga curiga bahwa pelaku bukan hanya ibu tiri almarhum saja, melainkan ada orang lain yang juga terlibat, apakah dalam kapasitas membantu tindak pidana, bersama-sama melakukan tindak pidana, atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan rekaman video yang juga diterima oleh Komisi 3 DPR RI, ada indikasi kuat penyiksaan, penelantaran, dan pengabaian terhadap almarhum. Patut dipertanyakan mengapa orang-orang di sekitarnya diam saat almarhum dalam keadaan sakit parah digeletakkan di lantai beralas tipis. Ya, sebelum kita mulai teman-teman, ini ada gambar video kepada rekan-rekan wartawan. Ini boleh diambil gambarnya tapi tidak bisa disiarkan ya, karena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, kami ucapkan terima kasih meskipun di masa reses Bapak Ibu berkenan menerima ibu kandung almarhum Nizam dan kuasa hukum. Kami yakin pimpinan dan anggota Komisi 3 dalam kasus kematian Ananda Nizam akan memastikan penegakan hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Atas dasar keyakinan tersebut, kami memohon audiensi hari ini. Izinkan saya menyampaikan satu pokok yang sangat mendasar. Almarhum Nizam sudah pernah dilaporkan sebagai korban kekerasan pada tahun 2024. Artinya, sejak saat itu, risiko sudah diketahui. Ketika risiko sudah diketahui, hukum tidak lagi bertanya, apakah ini musibah? Hukum bertanya, apa tindakan perlindungan yang dilakukan? Apakah ada langkah nyata untuk memisahkan anak dari lingkungan berbahaya? Apakah ada pengawasan? Apakah ada jaminan keselamatan? Jika tidak ada tindakan protektif dan konkret, maka ini tidak lagi disebut sekedar kelalaian biasa. Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas melarang bukan hanya melakukan kekerasan, tapi juga membiarkan anak berada dalam situasi kekerasan. Dalam hukum pidana, pembiaran bukan ruang kosong. Pembiaran adalah perbuatan ketika ada kewajiban hukum untuk bertindak. Seorang ayah bukan saksi netral. Ia bukan pengamat, ia adalah subjek hukum yang memiliki kewajiban aktif melindungi anaknya. Jika seseorang, dalam hal ini ayah Nizam, sudah mengetahui adanya kekerasan, sudah pernah ada laporan resmi, sudah memahami risiko yang nyata, lalu memilih berdamai dan tetap membiarkan anak berada dalam kondisi berbahaya. Begitu. Kemudian lanjut, ada lagi WhatsApp selanjutnya. Minta maaf ya kalau misalnya anak ini tidak panjang umur. Minta maaf dan mungkin akan dimakamkan di makam keluarga ini, namanya dekat makam bapaknya atau kakek dia. Tanggal berapa? Itu udah meninggal? Tanggal 15. Belum meninggal kan ya? Belum, masih di rumah Pak. Sudah ngomong begitu ya? Masih di rumah itu? Masih di rumah, udah kritis. Kami mendapat video-video pada saat dia masih di rumah dengan kondisi kritis itu. Kita sudah dapat bukti-bukti foto dan video sehingga kita menganalisa bahwa ini adalah pembiaran atau penelantaran sengaja untuk tidak dibawa ke rumah sakit gitu. Ada selang waktu 3 hari berarti ya? Kurang lebih 3 hari Pak gitu. Nah setelah itu karena klien kami jaraknya jauh dari Cianjur ke Sukabumi dan memang aksesnya 4 tahun belakangan itu ditutup, tidak bisa berteleponan dengan anaknya, sehingga pada saat kritis pun dia kebingungan Pak. Dia pikir memang anak ini sudah diobati atau minimal sudah dibawa ke rumah sakit, ternyata belum. Dan pada hari anak ini meninggal, baru bapaknya chat lagi. Dia sudah betul-betul koma begitu di ICU. Dia bilang ini anaknya sakit, udah parah intinya begitu. Sakit apa kata klien saya? Paru-paru. Nah kemudian klien saya beserta keluarga ke sana, ke rumah sakit yang dimaksud. Ternyata sampai sana sudah meninggal. Jadi selisih jalan Pak di situ bahwa siapa pelakunya dia tunjuk, tapi kita tidak paham karena anak ini dalam kondisi kesadaran menurun. Apakah yang dimaksud itu
ibu itu pelakunya atau anak itu menyuruh ibu ini membuka. Siapa yang melakukan ini semua? Kan keburu meninggal, Pak. Nah, dalam kondisi kesadaran menurun, tentunya seorang anak tuh nggak akan mungkin bisa mengarang cerita. Menurut kami begitu analisa kami. Karena kondisinya memang sudah drop dan kondisi menurut kami analisa kami kondisi yang terekam di kepalanya hanya kejadian terakhir sebelum dia jatuh sakit parah. Sudah seperti itu itu kurang lebih tanggal 15 bukan di kamar ya? Nggak di atau kamar. 16. Bukan di ranjang gitu. Izin pimpinan itu di atas karpet, ya kan dia, cuma di atas karpet, ya di rumah di atas karpet. Ini yang diberitakan tanggal 15 kepada Bu Lisna pimpinan. Chatnya begitu. Ya Allah. Ada audionya nggak itu? Pimpinan kepada keluarga dan juga tetangga, apakah tidak ada yang mengingatkan? Keluarga besar mengatakan mengingatkan, tetapi jawaban dari ayah, itu anak saya, itu urusan saya. Dan itu juga Biar nggak kelewat. Bentuk kekerasannya ada disampaikan? ada Diapakan? pemukulan, Dipukul ya? dipukul, Oh, oke. dipukul, ditampar. Tampar ya? Oke. Lanjut Bu. Kemudian setelah itu beberapa kali Ibu Tiri juga melakukan kekerasan dan diingatkan oleh keluarga besar, alasannya sama, bahwa itu anak saya. Jadi itu urusan saya. Nah, setelah demikian maka keluarga besar dan juga tetangga tidak ada yang berani untuk mengingatkan kembali. Kami mendapatkan beberapa informasi yang salah satunya adalah kami menduga dan kami mendesak juga kepolisian penyidik untuk mengecek background dan latar belakang dari ayah Nizam, karena dari informasi yang didapatkan tindakan kekerasan sebenarnya sudah diterima oleh korban itu sejak korban masih kecil. Jadi dari mulai yang disundut rokok, kemudian yang disiram pakai air, yang dicelupkan ke dalam bak mandi gitu. Jadi dari kecil itu ternyata korban ini sudah mengalami tindakan kekerasan yang begitu sering dan selalu, dan bukan hanya kepada Nizam tapi juga kepada Ibu Lisna. Jadi kami melihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga, dalam keluarga ini memang sudah cukup sering dilakukan, sehingga tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh rekan dari KPAI ini sangat memang penting untuk dilihat lebih jauh. Lalu yang kedua adalah kaitannya dengan Ibu Lisna sendiri. Sampai dengan saat ini Ibu Lisna masih dalam konteks perlindungan darurat LPSK, dan kaitannya dengan tingkat ancaman, tim akan segera turun per hari ini dan besok juga. Ibu korban muncul di media, dia sering dapat ancaman seperti yang disampaikan dari LPSK tadi, artinya WA, WhatsApp dan sebagainya. Sudah ada laporan terkait pengancaman ini? Sudah kita laporkan. Nanti langsung tindak lanjut sih Pak Kapolres, kan ada alatnya kita. Kan Pak Kapolres ada alatnya, kalau enggak minta ke Polda nanti. Ya kan? Siap, untuk yang sedang dilaporkan kami terkait dengan adanya penelantaran Bapak. Bukan nanti yang pengancaman. Belum ada laporan. Tapi kan faktanya hari ini ada pengancaman. Siap, nanti akan kami dalami. Langsung dalami. Siap. Jangan sekedar dalami, kejar Pak. Siap Bapak. Cepat aja Pak. Gampang kok. Ada teknologinya kok. Polisi kita udah sediakan dana buat Polri untuk melacak yang begituan. Siap Bapak. Ya. Sedikit tambahan Pak, bahwa pengancaman ini ada di medsosnya, ada namanya nanti. Itu setiap hari upload dia berupa Pak. Langsung video sikat dan hari ini juga Pak. Itu nanti saya serahkan ke Pak Kapolres penyidik. Ya. Terima kasih. Kalau Bapak ada kesulitan koordinasi dengan Dir Cyber, ada di Jawa Barat, ada di Cyber nggak? Ada kan? Langsung Pak. Saya nanti koordinasi dengan Pak Kapolda Rudi yang memang akan mensupport Bapak. Ya.